Sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Alicia Supranata, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan itu sebentar kayak mau mulai pelajaran PS Tuhan, Tuhan berkati Mister yang akan mengajar supaya dapat mengajar dengan baik. Berkati kami juga supaya kami dapat mendengarkan dan bisa mengerti tentang pelajarannya. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, thank you. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Setelah kalian belajar tentang bagaimana kedatangan bangsa Barat gitu ya ke Indonesia, ke Nusantara, nah kita akan belajar yang namanya adalah dampak dari ya bisa dibilang penjajahan di Indonesia atau kedatangan bangsa Barat itu ke Indonesia. Apa dampaknya gitu ya. Nah, itu sebelum Mister masuk penjelasan materinya, sebenarnya kalian sudah pada saat Mister tidak bisa hadir, kalian sudah mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh Miss Elis pada saat itu. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu tugasnya, baru Mister akan jelaskan materinya, gitu ya. Nggak masalah sebenarnya apakah materinya dulu atau tugasnya dulu yang Mister bahas, gitu ya. Karena memang pada saat pemberian tugas itu tujuannya adalah supaya kalian belajar mandiri. Belajar mandiri itu artinya kalian mencari informasi sendiri dalam menjawab tugasnya tersebut, sehingga pada saat penjelasannya Mister nanti, kalian sudah lebih terbayang. Karena kita belajarnya sekarang tentang sejarah. Sejarah itu apa ya? Kalian harus membacanya terlebih dahulu, gitu, sehingga alur sejarahnya atau peristiwa dalam sejarah tersebut kalian mengetahuinya. Jadi sehingga pada saat kalian mendengar penjelasan seseorang atau apa namanya ya penjelasannya Mister gitu, kalian lebih terbayang. Oh ini yang saya baca atau oh ini alurnya ini yang saya tahu seperti itu. Gitu ya karena memang sejarah ini luas. Kemarin lah contohnya penjelajah dari beberapa bangsa yang kita bahas. Di buku kalian cuma ada 2, tapi teman kalian ada yang bisa jawab 4, bahkan ada yang 5, bisa menjelaskan penjelajahnya. Nah, karena memang sejarah itu luas gitu ya. Jadi tidak hanya patokannya di satu buku kalian saja, tapi bisa lebih dari itu. Ya, oke. Sudah dikerjakan ya. Ini yang di halaman berapa itu ya? 84. Coba siapkan dulu LKS kalian di halaman 84. Oke, halaman 84. Ya, bagian A-nya saja. Sudah semua? Siap? Apa perlu Mister kasih waktu lagi untuk mengerjakannya lagi sebentar atau tidak? Mister rasa sudah lah ya. Itu sudah 1 jam kalian kerjakan dengan 10 soal. Mister rasa kalian sudah apa ya? Sudah bisa mengerjakannya, gitu ya. Sudah disiapin bukunya? Kalau sudah tolong kasih tanda jempol ya, tanda jempol. Oke, tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you. Oke, thank you. Sekarang Mister absen ya. Yang nggak aktif gitu. Oke. Ya, bagian A. Oke, nah jadi untuk yang sekarang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena Mister ingin gini, karena ada teman kalian yang tidak bisa aktifkan kamera karena gangguan dan seterusnya. Oke, Mister paham dengan kondisi itu. Nah, oke, terserah mau dijakan di mana, tapi Mister kita akan bahas sekarang gitu ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam penilaian, tapi kita akan bahas sekarang ya. Nah, kalau yang Mister lihat sekarang adalah kalian semua peserta yang ada di sini jumlahnya 21 gitu ya. Mister nggak tahu nih siapa yang belum hadir. Seharusnya jumlahnya kalian adalah 23 tambah Mister 24 di sini sebenarnya partisipannya. Tapi di sini cuma 22 plus sama Mister.
Berarti hanya 21 dari 23. Nah, misal belum cek siapa yang belum hadir. Nah, cara yang Mister mau ngecek sekarang adalah supaya kalian juga punya nilai keaktifan. eh Mister minta jawaban nomor satu gitu misalnya ya. Nomor satu berarti kalian semua harus memberikan jawaban kalian nomor satu. Salah benar itu tidak apa namanya tidak perlu kalian khawatirkan. Nah, kalau kalian benar jawab, kalian akan dapat nilai tambahan. Kalau kalian salah jawab ya sudah, nggak ada masalah gitu. Mister akan bahas nomor satunya. Nomor 2 dan nomor 3 sampai nomor 10 akan seperti itu. Oke. Nah, kita akan mulai dari nomor satu. Sudah disiapkan ya. Nomor satu, silahkan share jawaban kalian di chat. Ya, jangan pakai apa namanya everyone ya, tapi direct message ke Mister. Ya. Ya, nomor satu, silahkan. Oke, sekalian Mister cek. Oke, ayo, ada lagi. Oke, ini ada yang keluar masuk. Nah, apa? Gangguan sinyal. Oke, nomor satu, jawabannya paling tepat gitu ya. Atau besar bacakan dulu. Perhatikan tokoh-tokoh berikut. Jadi ada 4 tokoh di sana. Nah, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini eh, yang manakah dari 4 tokoh ini yang pernah menjadi Gubernur Jenderal VOC gitu ya. Nah, yang paling tepat jawabannya untuk nomor satu ini adalah A. Ya, nomor satu ini adalah A. Jadi Cornelis Spelman dan JP Kuhn lah ya. Ini biasanya disingkat nomor 2 ini JP Kuhn. Ya. Nah, ada yang banyak jawab nomor ini adalah yang C. Nah, yang nomor 3 itu dia pernah menjabat sejak jadi John William Johnson itu pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda memang, tetapi pada masa bukan di bawah kepemimpinan Belanda, tapi pada masa dia di bawah kepemimpinan Prancis. Jadi istilahnya dia tidak pada saat itu menjadi VOC, tapi pada saat eh, kepemimpinannya memang di bawah Belanda, tapi pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Dalam sejarahnya itu pada saat dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, gitu ya. Jadi kalau nomor satu ini kalian memang kalau cari nomor 3 itu John William Johnson itu juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tetapi kalau melihat sejarahnya, yang benar-benar di bawahnya VOC dalam artian di bawah Belanda secara langsung itu adalah nomor satu dan nomor 2. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Cornelis Spillman, Mister lupa ya kalau Cornelis Spillman ini dia yang keberapa, tapi kalau JP Kuhn ini dia sempat 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC, ya karena ini ya tokoh yang sering kalian nanti kalau belajar tentang VOC lebih lanjut, pasti kalian akan sering dengar JP Kuhn ini lebih sering lah gitu ya. Oke, nah kalau John William Johnson tadi Mister sudah jelaskan ya kenapa dia tidak apa namanya kurang tepat gitu ya kalau dia dikatakan sebagai Gubernur Jenderal VOC, tapi kalau Gubernur Hindia Belanda dia termasuk sebenarnya gitu ya. Tapi pada saat masa penguasaan pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis, dalam hal ini adalah waktu itu adalah Napoleon Bonaparte. Oke, paham ya? Jadi nomor satu ini lebih tepat adalah A. 1 dan 2. Ya. Oke, ada yang jawab benar? Ya, oke. Yang benar, Mister sudah apa namanya sudah masukkan gitu ya. Yang masih salah ya nggak masalah gitu ya. Nanti siapa tahu jawab nomor 2 benar, 3 benar. Oke, sekarang nomor 2, silahkan. Yang nomor 2, nomor 2. Oke.
Oke, yang lain, yang lain, yang lain. Darren mana ya? Misalnya nggak pernah lihat nih. Darren yang kedua nih belum ada juga. Darren, apa jawabanmu, nak? Kenson. Oh, Kenson sudah ada. Oke, sorry, sorry. Oke, oke, kita akan bahas nomor 2. Pada masa kejayaannya, VOC berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Nusantara. Dalam memperkuat kedudukannya, strategi yang digunakan VOC adalah, jadi kata kuncinya di sini adalah memperkuat kedudukannya, gitu ya. Memperkuat kedudukannya itu artinya ya mempertahankan kekuasaannya, bagaimana dia caranya supaya daerah yang dijajah itu tidak diambil oleh bangsa lain, gitu ya, atau merdeka dalam artian perlawanan daerah tersebut berhasil. Nah, nomor 2 ini yang paling tepat jawabannya adalah D. Mendirikan benteng pertahanan di setiap wilayah yang berhasil dikuasai. Nah, ini salah satu strategi dari VOC pada saat itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian pelajari itu adalah strategi VOC, itu adalah benteng Stelsel namanya. Jadi dia memang membangun benteng-benteng di daerah-daerah kekuasaannya. Tujuannya memang adalah memperkuat kedudukannya di daerah tersebut dan mempertahankan daerah tersebut, gitu ya. Nah, kalau yang A, karena misalnya lihat ada jawab yang A, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil bumi. Nah, itu apa ya? Lebih condong bukan ke strategi dalam memperkuat kedudukannya, tapi bagaimana strategi dia memperoleh keuntungan untuk mengisi pundi-pundi kerajaan Belanda pada saat itu. Jadi dia kenapa sih dipaksa supaya hasil bumi itu atau dimonopoli oleh VOC pada saat itu, karena supaya pundi-pundi keuangannya VOC dan atau pundi-pundi keuangan kerajaan Belanda pada saat itu ya terpenuhi gitu, dalam artian bisa tercukupi, gitu ya. Jadi kalau yang A ini lebih kepada pundi-pundi keuangan, dalam artian lebih berbicara tentang konsepnya adalah ekonomi, gitu ya. Nah, kalau yang B, ada yang jawab yang B juga, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional. Nah, ini tidak gini, ini adalah strategi VOC pada saat itu, gitu ya. Jadi strategi adu dombanya, di mana dia bekerja sama dengan pemerintah, salah satu pemerintah untuk mengalahkan pemerintah yang lain. Ya, jadi yang B ini lebih apa ya? Kalau yang B ini bisa, tapi yang lebih tepat yang C, karena kok yang C, yang D, gitu ya. Jadi mendirikan benteng pertahanan, karena memang itu adalah strateginya VOC pada saat itu, gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Nah, kalau yang C, mengawasi kegiatan produksi rempah-rempah di Kepulauan Maluku, nah ini sama dengan yang A. Jadi lebih kepada bagaimana dia memanfaatkan, pada saat itu bagaimana dia memanfaatkan supaya mereka menghasilkan, gitu ya, atau memperoleh hasil-hasil hasil-hasil yang rempah-rempah yang bagus, yang baik, gitu, semuanya dia monopoli supaya hasil ekonomi kerajaan Belanda pada saat itu terpenuhi di bidang keuangannya atau bidang ekonominya, gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, ya. Oke. Nah, nomor 3 sekarang. Jadi tadi juga ada yang jawab sudah benar di, gitu ya, nggak masalah. Udah Mister absen juga. Nah, sekarang nomor 3, silahkan.
Oke, sudah? Oke. Nah, nomor 3, pembangunan jalan anyar Panarukan merupakan kebijakan yang identik dengan masa pemerintahan Dendels. Kebijakan tersebut sejalan dengan tugas utama Dendels sebagai gubernur jenderal, yaitu, nah nomor 3 ini yang paling tepat gitu ya, itu adalah yang B, meningkatkan kegiatan perdagangan dan keuangan. Jadi nomor 3 itu yang paling tepat adalah B. Nah, tujuannya sebenarnya kalau tujuan dari pembangunan Jalan Anyar Penarukan ini, kalau kalian baca sejarahnya, ya bagaimana sebenarnya ini adalah posisi VOC pada saat itu, posisi Belanda saat itu, bagaimana dia mempertahankan Pulau Jawa yang daerah kekuasaannya di Pulau Jawa tersebut dari serangan dari Inggris. Ya, nah selain itu juga kenapa dibangunnya Jalan Anyar Panarukan ini supaya apa ya? Terbangunnya infrastruktur ini supaya hubungan dari antar daerah kawasan-kawasan yang dia kuasai itu lebih efektif, lebih efisien, jadi lebih gampang terjangkau gitu ya. Jadi baik itu perdagangannya, baik itu dari segi memperkuat daerah-daerah kekuasaannya dari militer dan segala macamnya gitu ya. Jadi tujuannya adalah mempermudah hal tersebut. Nah, nomor 3 ini yang paling tepat itu adalah yang B, meningkatkan kegiatan perdagangan dan keuangan. Jadi hasil panen di daerah kekuasaan tersebut gitu ya, itu langsung dengan mudah bisa dikumpulkan dan dibawa ke atau diperjualbelikan di daerah Eropa yang lain seperti itu, atau daerah Barat yang lain seperti itu. Jadi lebih mudah di sana, gitu ya. Jadi nomor 3 yang paling tepat itu adalah yang B. Udah banyak yang jawab benar ya. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Silahkan. Nomor 4. Oke, nomor 4 ada lagi? Oke. Nomor 4, penderitaan rakyat Indonesia selama pemberlakuan sistem tanam paksa dilatar belakangi penyimpangan dalam ketentuan tanam paksa. Penyimpangan tersebut salah satunya terjadi karena, nah jadi apa ya? Kalau kalian belajar sejarahnya sebenarnya sistem tanam paksa ini tujuannya adalah supaya para petani itu fokus dalam menanam tanaman rempah-rempah gitu ya, sehingga hasil komoditasnya pada saat itu bisa diperjualbelikan ya lebih dengan keuntungan yang lebih banyak gitu ya. Nah, tapi dalam penerapannya ternyata ada yang penyimpangan. Nah, dari A, B, C, dan D ini yang paling tepat penyimpangannya ada karena adanya sistem ya kultur persenten ini ya apa ya kultur persen gitu ya bagi penguasa pribumi. Nah, ini penyimpangan yang terjadi. Nah, kalau kalian harus tahu sistem seperti apa, ini adalah hadiah kepada penguasa pribumi pada saat itu yang menjalankan perkebunan yang menanam rempah-rempah jika hasil panennya itu bisa melebihi dari yang diinginkan. Jadi ada targetnya gitu ya, dan hasil panennya ternyata melebihi target gitu ya.
Nah, itu dia akan mendapat hadiah dari pemerintah Belanda, dalam hal itu VOC pada saat itu akan memberikan hadiah kepada penguasa pribumi itu. Nah, penguasa pribumi di sini ya mungkin kepala daerahnya kah, kepala desanya. Nah, ini tergantung ya, tergantung daerah kekuasaannya VOC pada saat itu. Nah, tapi VOC akan memberi hadiah jika. Nah, ini yang membuat penyimpangan. Oke, penyimpangannya di mana? Seharusnya dari kerajaan Belanda pada saat itu ada yang namanya batas, dalam artian tidak seluruh dari perkebunan itu harus digunakan sebagai perkebunan rempah-rempah. Tetapi karena adanya hal ini dan para penguasa pribumi pada saat itu ingin mendapatkan hadiah tersebut, gitu ya, dia memaksa warganya yang ada di sana atau rakyatnya yang ada di sana untuk fokus semua untuk menghasilkan rempah-rempah. Bahkan dari yang lahannya yang tidak berupa perkebunan dipaksa berubah untuk menjadi perkebunan rempah-rempah. Seperti itu. Nah, hal ini yang disebut penyimpangan yang terjadi, gitu ya. Oke. Jadi nomor 4 ini yang paling tepat adalah yang D. Nah, kalau yang ada yang jawab yang A, para petani hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, ini dampaknya dari penyimpangan yang terjadi itu, gitu ya, dampaknya. Jadi petani hidup ya karena ya kayak tadi lahannya yang seharusnya ditanam padi gitu misalnya, karena sekarang diganti semuanya ke rempah-rempah gitu ya, bahan pangannya tentu berkurang gitu ya. Pasokan makanannya tentu berkurang, jadi secara nggak langsung ya dia akan kelaparan. Setelah itu kemiskinan ya karena dia monopoli, harga ditentukan seenaknya sendiri gitu ya, yang pasti ditentukan serendah mungkin, ya tentu mengakibatkan kemiskinan gitu ya. Nah, ada juga yang jawab apa ini? Yang B, sistem tanam paksa tidak menghasilkan keuntungan. Itu malah kebalikannya, sistem tanam paksa ini menghasilkan keuntungan karena memang sejauh ini kalau kalian baca sejarahnya dengan ada sistem tanam paksa inilah salah satu cara ya VOC pada saat itu menghasilkan pundi-pundi keuangannya dia atau memenuhi kas kerajaan Belanda pada saat itu, gitu ya. Oke, jadi salah satu caranya adalah dengan sistem tanam paksa ini gitu. Jadi yang B ini kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah yang D. Adanya sistem kultur persenten bagi penguasa pribumi. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5. Nah, ini sudah pernah dibahas. Tadi sebelumnya juga sudah pernah bisa bahas ya. Harusnya sudah tepat, lebih tepat lah. Oke, yang lain. Oke. Nah, nomor 5. Kemunculan komoditas seperti gambar di atas pada masa kolonial Belanda bertujuan untuk ya. Nah, itu kalau kalian lihat di sana adalah kopi bermutu tinggi gitu ya, tanaman kopi bermutu tinggi. Nah, nomor 5 ini kalian pasti bingung antara C dan D gitu ya. Nah, yang paling tepat yang paling tepat itu adalah yang D. Mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda. Ya. Nah, kenapa paling tepat adalah yang D? Karena tujuan ini kita bicara tentang tujuan gitu ya. Tujuannya dia dalam memaksa
gitu ya, memaksa rakyat Indonesia dalam menghasilkan tanaman untuk memproduksi tanaman-tanaman ekspor itu adalah supaya dia bisa mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda. Nah ini makanya Mister bilang kayak tadi rempah-rempah misalnya ada tanaman paksa. Tujuan utamanya adalah pasti mengisi kekosongan kas negara ini. Jadi dia menghasilkan pundi-pundi keuangan di sana, gitu ya. Jadi yang paling tepat nomor 5 ini adalah yang D. Nah kalau kalian jawab yang C, memproduksi tanaman-tanaman ekspor, itu bukan apa ya, tujuannya dia bukan tujuan utamanya dia, tapi dia memaksa untuk memproduksi tanaman-tanaman ekspornya supaya dia bisa mengisi kekosongan kas kerajaan Belandanya. Jadi yang paling tepat itu nomor 5 itu adalah yang D. Oke, mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda. Oke, paham ya? Nomor 5 itu D, nomor 6 silakan. Nomor 6. Oke. Nah, nomor 6. Salah satu fenomena pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah perubahan mata pencaharian dari petani menjadi buruh perkebunan. Fenomena tersebut terjadi karena, gitu ya. Nah, nomor 6 ini yang paling tepat adalah B. Pihak swasta menyewa lahan pertanian. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, karena adanya kegiatan istilah pemaksaan gitu ya untuk menghasilkan rempah-rempah, dan pihak Belanda juga memberikan kebebasan pihak swasta dalam hal ini di luar dari pemerintah Belanda pada saat itu, kerajaan Belanda pada saat itu, untuk menghasilkan juga, tapi dia harus dijual ke Belanda gitu ya. Nah, maka ada perubahan lahan dari pertanian ke perkebunan gitu ya. Makanya kayak tadi misal bilang ya tentu terjadi kemiskinan, kelaparan. Nah, itu dampak berikutnya gitu ya. Jadi nomor 6 ini yang paling tepat adalah yang B, pihak swasta menyewa lahan pertanian. Jadi dari yang dari pertanian diubah menjadi perkebunan sama dia supaya komoditas yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kerajaan Belanda atau VOC pada saat itu. Oke, jadi mau nggak mau ya yang tadinya petani karena tidak ada yang digarap sebagai petani ya berubah jadi buruh perkebunan karena apa, lahannya ya dipaksa, secara paksa disewa gitu ya. Jadi gimana ya, kalau kalian baca sejarahnya tidak tercatat di sana tidak secara apa ya, tidak secara ikhlas disewakan gitu. Kayak sekarang misalnya kalau kalian mau sewa rumah, kalian cari di mana ya ada tempat sewa rumah. Nah, itu kan ikhlas menyewakan tempat tersebut dengan imbalan tertentu gitu ya, dengan pembayaran sewa tertentu. Tapi dalam kondisi waktu itu tidak seperti itu. Jadi bisa secara paksa lahan tersebut disewa dengan harga yang tidak sesuai dengan apa ya, keinginan yang punya lahan gitu ya, tapi seenaknya yang menyewa gitu. Oke. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Jadi yang nomor 6 ini yang paling tepat adalah yang B. Oke, ada yang nanya nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi jawabannya D ya. Nah, nomor 6 tadi kita bahas jawabannya B. Oke, nomor 7 sekarang. Silakan. Nomor 7. Oh, ini banyak yang benar nih. Oh, langsung benar semua. Ya, oke lah. Oke, udah banyak yang benar.
Nomor 7 ini strategi divide et impera, ini adalah strategi ya adu dombanya. Salah satu strategi adu dombanya VOC ya, sering digunakan VOC untuk menghadapi perlawanan rakyat. Cara tersebut digunakan dengan perlawanan rakyat Makassar dengan, nah ini kalau kalian ya ini Hasanuddin, Sultan Hasanuddin ya, perlawanan Goa pada saat itu. Jadi kalau strategi divide et impera itu lebih kepada apa ya, strategi adu dombanya VOC pada situ atau Belanda pada saat itu. Jadi dia istilahnya gitu ya mendukung salah satu penguasa lokal di daerah tersebut yang bisa dia kendalikan gitu ya, dan supaya mau mengalahkan penguasa lokal yang tidak mau bergabung dengan VOC pada saat itu atau tidak mau tunduk kepada VOC pada saat itu. Nah, makanya jawaban yang paling tepat nomor 7 ini adalah C, menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Nah, pada saat itu Arupalaka ini adalah salah satu apa ya? Mister lupa ya, pangeran atau raja dari Bugis lah ya, tapi yang dari kerajaan Bone yang pasti. Nah, pada saat itu memang kerajaan Bone di bawah kekuasaan dari kerajaan Goa gitu ya. Nah, sehingga dia istilahnya berontak lah seperti itu ya. Jadi VOC membantu Arupalaka ini untuk berontak terhadap Sultan Hasanuddin pada saat itu. Nah, ini salah satu caranya dia. Makanya bisa dibilang tadi sistem adu dombanya dia itu adalah dia VOC itu istilah dalam tanda kutip membela atau membantu penguasa lokal yang tunduk kepada dia untuk melawan penguasa lokal yang tidak bisa tunduk terhadap VOC. Nah, pada posisi ini kan ya kalian tahu Sultan Hasanuddin tidak mau untuk tunduk pada VOC. Walaupun dalam sejarahnya ya akhirnya karena kalah perang dan seterusnya mau tidak mau gitu ya, tapi melakukan perlawanan lah pada saat itu. Nah, caranya dia salah satu cara VOC pada saat itu ya dia menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Nah, kalau kalian baca sejarahnya Arupalaka ini salah satu yang besar lupa ya dia raja atau pangeran tapi dia adalah dari kerajaan Bone. Kerajaan Bone itu pada saat itu adalah kerajaan yang dibawa kekuasaan dari Sultan Hasanuddin pada saat itu. Ya, jadi istilahnya VOC membantu Arupalaka untuk berontak pada saat itu supaya memperoleh istilah kebebasan dari Sultan Hasanuddin pada saat itu, gitu ya. Jadi nomor 7 ini yang paling tepat adalah yang C. Oke, sekarang nomor 8. Nah, ini kita sudah bahas juga nomor 8. Benteng Stelsel itu seperti apa? Tadi Mister sudah jelaskan. Oke, oh ini udah banyak yang jawab benar. Oke, ada lagi? Darren Garrett, Gabriela Santoso. Mister belum pernah lihat kalian ini. Darren, kamu kenapa nggak pernah jawab? Nah, kan Mister udah bilang semuanya harus jawab. Ini kalian belum ada nih. Ini Gabriela Santoso juga belum. Enggak masalah. Mister udah bilang nggak ada masalah kalau banyak salah. Yang penting kalian jawab. Jawab itu artinya supaya Mister tahu kalian aktif. Gitu ya, kalian aktif, kalian dan benar-benar mengikuti pembelajarannya Mister. Gitu. Ya, ini ada anak yang sama sekali enggak pernah menjawab sama sekali gitu. Padahal Mister udah bilang enggak penting salah benar ya gitu ya. Ya benar, kalau benar ya Mister akan kasih nilai tambahan, kalau enggak benar pun enggak ada masalah. Oke, karena tadi juga teman-teman banyak yang salah.
nggak ada masalah sih. Ya karena memang kita namanya membahas supaya kalian bisa apa ya, lebih tahu lah, pengetahuan lebih luas. Mister sebenarnya juga kalau tentang sejarah ini sebelum ngajar kalian, Mister juga baca gitu ya. Ya tadi nomor satu, kenapa Mister bisa jelaskan seperti itu? Karena Mister baca terlebih dahulu. Gitu. Dan sebelum kalian, ya karena Mister lebih dulu dapat materi ini, Mister sudah dulu SMP dibanding kalian gitu. Ya Mister harus mereview apa yang pernah Mister dengar dari gurunya Mister juga, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai nomor 8. Jadi benteng Stelsels merupakan strategi yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam perang Diponegoro dan perang Padri. Nah, kenapa benteng Stelsels ini mulai terkenal di apa ya dalam perang Diponegoro dan perang Padri ini karena memang strategi benteng Stelsels ini paling terasa gitu ya, dalam artian paling efektif terasa pada saat Belanda menghadapi perang Diponegoro dan perang Padri ini. Ya. Nah, pada dasarnya strategi tersebut bertujuan untuk, nah ini Mister sudah jawab, sudah jelaskan tadi, benteng Stelsels ini kan dia membangun benteng-benteng di daerah kekuasaannya, ya, plus dengan dia membangun infrastruktur juga di sana. Jadi jalan, oke, ya kalau perlu jembatan ya bangun jembatan. Jadi supaya mempermudah apa ya, mempermudah aksesnya mereka, gitu ya, aksesnya VOC pada saat itu di daerah-daerah kekuasaannya. Nah, jadi tujuannya benteng Stelsels ini adalah mempersempit ruang gerak, gitu ya, mempersempit ruang gerak musuh. Jadi karena dia bangun benteng di sana, ada tentaranya, gitu ya. Nah itu tentu dalam dia mengawasi pergerakan musuhnya, dalam dia cepat mengatasi misalnya ada gerakan pemberontakan segala macam atau perlawanan, nah itu lebih cepat bisa teratasi dengan adanya benteng Stelsels ini. Nah benteng Stelsels ini memang lebih, kalau kalian baca sejarahnya memang dia lebih terlihat pengaruhnya gitu ya pada saat terjadi perang Diponegoro dan perang Padri gitu ya. Di nomor 8 ini yang paling tepat adalah yang B, mempersempit ruang gerak musuh. Oke, nomor 9 sekarang. Silakan. Nomor 9. Oke. Oke. Nah, yang nomor 9, pada dasarnya perlawanan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang dilatar belakangi oleh, ya, jadi yang paling tepat nomor 9 ini adalah yang C, praktek eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran. Oke, bahkan ada yang bilang apa ya? Penjajahannya Jepang itu yang kategorinya sebentar jika dibandingkan dengan penjajahannya Belanda yang lebih lama, itu apa, eksploitasi sumber dayanya, eksploitasi manusianya itu sama gitu ya. Itu ada yang bilang, sejarawan yang bilang seperti itu gitu ya, karena melihat dari kerja paksanya, pokoknya bagaimana dia mengeksploitasi secara paksa itu sama dengan apa namanya, masa penjajahan dari Belanda. Padahal kurun waktunya itu berbeda. Dampak yang dihasilkan terus dengan kurun waktu yang penjajahan Jepang yang sebentar dengan penjajahan Belanda yang lebih lama itu sama gitu ya. Oke. Jadi nomor 9 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, praktek eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran. Nah, ada yang jawab yang A, propaganda Jepang gagal menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, nomor 9, ya kalau kalian pilih A, itu
bisa, tapi tidak yang paling utama, gitu ya. Jadi kalau propaganda Jepang gagal menarik simpati rakyat Indonesia itu tidak semua propaganda Indonesia, propaganda Jepang itu gagal menarik. Jadi awalnya ada tokoh-tokoh yang melihat propaganda Jepang ini apa ya, bisa berhasil dan menarik gitu ya. Jadi bisa menarik perhatiannya dia gitu ya, dan bahkan mengikuti propaganda Jepang ini. Tetapi memang perkembangannya ini tidak berhasil. Nah, tapi yang paling tepat makanya nomor 9 ini adalah yang C. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia ini yang paling mengakibatkan perlawanan terhadap Jepang. Oke. Ini ada yang nanya. Oh, nomor 7 tadi jawabannya C. Nomor 7 C ya. Nomor 8. Nomor 8 tadi B. Nomor 8 B. Mempersempit ruang gerak musuh. Nomor 9 C. Praktek eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran. Oke, sekarang nomor 10. Yuk, nomor 10. Ini gampang nih. Rakyat Maluku terhadap Belanda. Yuk, yang lain. Oke. Darren, kamu bisa aktifin audiomu nggak? Nomor 10 kamu jawabannya apa? Oh. Gabriela Santoso, bisa aktifkan kameramu atau kamu bisa jawab nomor 10 itu apa? Ya, kalau Darren, kalau kamu memang kendala gitu, kamu bisa chat Mister jawabanmu apa? Kan tadi Mister bilang chat, semua temanmu chat, Mister jawabannya apa? Gitu ya. Dan kamu dari nomor 1 sampai 9 sama sekali nggak ada chat Mister. Oke, Mister akan bahas nomor 10. Jadi nomor 10 jawabannya kalian sudah banyak yang tepat, itu adalah B. Jadi X1 Thomas Matulesi dan Y-nya adalah Y2 Anthony Ribok. Nah, kalau Patih Danurejo itu X2 itu apa ya, berhubungan sama lupa ini Pak, perang di Ponorogo ya, perang di Ponorogo pokoknya dia salah satu patih di Kesultanan Yogyakarta lah gitu ya. Nah, ceritanya seperti apa Mister juga lupa-lupa ingat daripada Mister saya jelaskan gitu ya. Nah, cuman yang paling tepat yang nomor 10 ini X1 dan Y2. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, X1 dan Y2. Oke, baik. Sudah banyak jawab yang benar. Ya, Thomas Matulesi itu Patimura ya. Jadi
Jangan kalian bingung, siapa Thomas Matulesi? Ini ada yang nanya, Mister Thomas Matulesi itu sama dengan Patimura ya? Iya, sama. Gitu ya. Oke. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan dulu dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you, thank you, thank you. Oke, sip. Nah, pertemuan berikutnya, Mister ya berarti akan mereview penjelasan-penjelasan yang penting-penting lah ya. Tapi Mister tidak akan review semuanya. Jadi Mister akan ambil bagian-bagian yang penting saja yang Mister harus jelaskan, gitu ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Mister minta Elda pimpin kita dalam doa. Bisa nak? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih buat perlindunganmu, Bapak Tuhan yang pelajaran Mr. Arif. Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Mr. Arif. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kiranya berkati kami supaya kami dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Elda. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, Mister. Oke, thank you Edo. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Miss. Ya, kita akan mulai pembelajaran matematikanya. Untuk hari ini Miss akan bahas soal penilaian harian bangun ruang sisi datar yang lalu ya. Setelah itu Miss akan buat breakout rooms untuk anak-anak yang tugasnya mungkin masih ada yang kurang. Dan juga atau kalau tidak berarti kita akan lanjut ke materi statistika ya. Oke. Demikian untuk aktivitas hari ini. Kita mulai dengan doa, tapi sebelumnya silakan open kameranya anak-anak semua. Halo. Ya, hai Elda, Jaren, Darren dan Edo yang sudah lebih dahulu aktifkan kamera. Adel, Kennedy, Wulan, Ridas. Yang lain silakan. Ayo Aurel, Alicia, Gaby, Alexis. Oke, thank you. Mari kita, Miss mau satu orang, boleh pimpin doa. Aurel, tolong pimpin doa, Aurel. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Aurel. Oke, anak-anak, boleh dilihat kembali kertas ulangannya waktu ini. Ya. Jadi 1 poin untuk setiap pertanyaan di sana dihitung jadinya sekitar 33. Ya, kalau di kan 1/3 kali 100 33 sekian ya. Jadi satu nomor itu 33 sekian poinnya. Nah, nanti kan Miss masukkannya rentang 0,0 sampai 1. Jadi 0,1, 0,5 gitu untuk penilaian berupa poin di LMS-nya. Ya, jadi bisa diperhatikan sekarang untuk nomor 1 yang akan Miss bahas pertama itu adalah tentang panjang kerangka dan diagonal BG ya. Soal pertama tentang panjang kerangka balok. Jadi Miss kasih balok di situ. Gambar balok. Ya, kurang lebih. Panjangnya 21. Baloknya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang baloknya 21, lebar 13, dan tinggi 18 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung panjang kerangka balok? Ada yang ingat?
Silahkan, satu orang. Panjang kerangka balok. Kalau sudah diketahui ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok, bisa lihat kembali di kertas ulangannya atau di buku. Hari ini 2 orang tidak masuk ya. Nah, ini kan balok ya, Nak, bukan kubus. Ya. Memang rusuk balok ada 12, tapi kan beda-beda panjangnya ya. Ada yang sebagai panjang, lebar, dan tinggi. Iya. Oke, jadi ini rumusnya 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ingat ya, ini yang di dalam kurung dijumlahkan. Ada yang buat kali, panjang kali lebar kali tinggi kali 4. Itu salah ya. Lihat kembali rumusnya. Nah, ini tinggal masukkan angkanya. 4 kali panjangnya berapa? 21. Lalu tambah 13, tambah 18. Nah, ini dikerjakan lebih dulu, Nak, yang penjumlahannya. Karena dia di dalam kurung ya. Atau boleh juga 4 kali lebar dulu kamu hitung, lalu ditambah 4 kali panjang dulu, ditambah 4 kali lebar, tambah 4 kali tinggi. Boleh. Jadi, boleh yang mana aja ya, kiri atau kanan. Tapi yang ini pengertiannya, yang 4 kali panjang berarti harusnya 4 kali 21 dulu hasilnya berapa, lalu 4 kali 13 hasilnya berapa, 4 kali 18 hasilnya berapa, terakhir ditotalkan. Ya, Miss pakai yang kiri saja. Jadi di sini 4 kali hasil penjumlahan ini, 21, 13, dan 18. Niel, coba hasil penjumlahannya ini berapa, Niel? 21, 13, dan 18. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan berapa? Niel? Bentar, Miss, bentar. Oke. Okay. 52, Miss. Ya, betul ya, 52. Nah, sekarang dikalikan 4 sama dengan 106. 4 kali 2. Bentar. Titik-titik. $208. Ya, 208 ya. 208 satuannya sentimeter. Ingat ini ukuran panjang kerangka, berarti dia satuannya sentimeter. Berpangkat 1 ya, tidak berpangkat 2. Ada yang keliru satuannya jadi pangkat 2. Nah, di situ juga berkurang poinnya. Ya. Oke, yang kedua itu Miss minta, jadi nomor yang soal untuk kerang balok ini ada 2 pertanyaan, yaitu panjang kerangka balok dan juga diagonal BG. Nah, ini diagonal BG yang warna merah. Diagonal BG itu Miss tanya dulu ya, diagonal BG itu termasuk diagonal bidang, diagonal ruang, ataukah dia bidang diagonal? Diagonal BG termasuk apa? Apakah diagonal bidang, diagonal ruang, ataukah diagonal bidang diagonal? Gilang. Halo Gilang. Coba Gilang yang jawab. Garis BG ini yang warna merah, silahkan perhatikan di layar. Terlihat ya, PowerPoint-nya Miss, kelihatan kan ya? Iya. Iya, oke. Iya benar, Ridas dan juga Kennedy. Gilang, ya lupa. Enggak, Miss tanya Gilang. Garis BG itu Gilang. Apakah diagonal ruang, diagonal bidang, atau bidang diagonal? Oke, karena
Coba Miss tanya satu orang bantuin Gilang. Sevilla. Bagaimana menurut Sevilla? Garis BG itu apakah termasuk diagonal bidang atau diagonal ruang? Diagonal Ataukah bidang, bidang Miss. diagonal? Diagonal bidang, Miss. Diagonal bidang. Ya, jadi garis BG, lihat garis BG itu kan garis miring ya, yang ada di sisi atau di bidang balok. Jadi dia adalah diagonal bidang. Atau nama lain diagonal bidang adalah diagonal sisi. Bidang atau sisi itu sama ya. Oke. Kalau diagonal ruang itu letaknya di sini. Nah, misalnya garis AG. Bentar. Oke, garis AG ya. Garis AG ini itu baru namanya diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, rumusnya akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, ini ada yang mencari diagonal BG dengan rumus ini. Salah ya, nggak boleh. Bukan ini dia yang dimaksud. Tetapi apa? Untuk mencari diagonal BG, ingat aja lagi di sini. BCG, kita lihat ya, BCG itu segitiga siku-siku di C. Kita pakai Pitagorasnya, nak. Sama dengan, nah tadi ada yang bilang BC itu kan lebar ya, kemudian CG tinggi. Berarti lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat lalu diakarkan. Betul ya? Jadi di sini akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan, siapa mau melanjutkan? Kristo, coba Kristo. Kristo. Mau dijawab nih, Miss. Iya, coba. Akar 13 ditambah 13 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2. Iya, akar 13 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2. Sama dengan akar 169 ditambah 324. Nah, ini sama dengan akar 493. Nah, Miss sempat umumkan bahwa kalau memang susah cari akarnya berupa bilangan bulat, diamkan saja. Ya, begitu. Tapi ada juga yang membuat ini dicari hasilnya mungkin pakai kalkulator ya, 22,2 sekian gitu ya. Ingat ini satuannya adalah sentimeter ya. Jadi untuk nomor soal pertama yang Miss bahas, ini bagian A maupun B itu satuannya adalah sentimeter ya, karena merupakan panjang, ukuran panjang. Jadi ini adalah satuannya sentimeter pangkat 1 atau sentimeter saja. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dicermati. Lihat kembali kertas ulanganmu yang kamu jawab atau oratoretnya. Silahkan diperbaiki. Anak-anak perhatian kenapa Miss bahas kembali. Karena mungkin kayaknya masih banyak yang bingung ya. Kemudian ini juga merupakan bahan untuk ujian kenaikan kelas nanti ya. Penilaian akhir tahun. Nah, jadi penilaian akhir tahun nanti 17 Mei setelah Idul Fitri selama 1 minggu ke depan. Bahannya dari bab 3, bank ruang sisi datar, statistika, dan peluang. Jadi ada 3 bab. 2 bab ya, statistika peluang. Ya, kalau di buku dipisah ya, statistika dan peluang. Tapi sebenarnya Oke. Silahkan kalau mau dicatat anak-anak atau diperbaiki di kertas ulanganmu. Atau di buku tulisnya, silahkan.
Anak-anak tetap nyalakan kameranya ya. Apa ada yang masih bingung langkah-langkahnya untuk soal tipe yang pertama Miss bahas ini? Kalau misalkan gambarnya adalah kubus, gambarnya ini adalah kubus, nah berarti panjang kerangkanya sisi kali 12 atau rusuk kali 12 ya, ukuran panjang rusuknya berapa, lalu dikalikan 12, kalian hitung. Kalau balok ya panjangnya sendiri ada 4 panjangnya, lebarnya juga ada 4, tingginya juga. Jadi 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kemudian kalau ditanya ada garis di sana, garis miring, cek dulu dia termasuk diagonal bidang kah, apakah diagonal ruang atau bidang diagonal. Ya. Cek. Oke, bisa lanjutkan atau tidak? Masih ada yang mencatat? Kalau sudah, tolong kasih jempolnya. JB, Alexis, gimana? Ya. Oke, thank you yang sudah kasih respon. Oke. Nanti PowerPoint-nya ini Miss upload juga di LMS. Ya, tenang saja. Tapi tetap kalian perhatikan, perbaiki di kertasmu juga supaya ingat gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut soal yang kedua yang akan Miss bahas itu tentang volume prisma. Soal yang kedua tentang volume prisma. Miss kasih gambar di sana adalah berupa limas segitiga. Kok limas sih? Prisma segitiga. Yaitu segitiganya jenisnya siku-siku ya. Nah, jadi kurang lebih begini gambarnya. Ini terus Miss kasih di alasnya itu ada ukuran 17 cm, lalu di sini 8, dan tingginya 10 cm. Angkat gitu ya. Nah, ditanya volume prismanya. Rumus volume prisma apa? Luas alas kali tinggi prisma. Rumus secara umum. Ya. Rumus volume prisma secara umum adalah luas alas kali tinggi prisma. Karena alasnya adalah segitiga siku-siku, berarti ini volumenya adalah luas segitiga dikali tinggi prisma. Apa luas segitiga rumusnya? Rumus luas segitiga apa? Ada yang ingat? Boleh Miss minta Alicia. Rumus luas segitiga apa Alicia? Rumus luas segitiga. Halo, Alicia? Ya? Iya, Miss. Alas ya. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Lalu kalikan dengan tinggi prisma. Nah, sekarang kita cek dulu segitiganya. Pada segitiga siku-siku sebagai alas dari prisma ini, angka 17 itu merupakan ukuran panjang apa ya pada segitiga? Ukuran panjang apa ya? Alexis? Halo Alexis?
Angka 17 ini menunjukkan sisi apa pada segitiga? Apakah sisi tinggi, alas, atau sisi miring? Oh, coba lihat ya. Di sini sudut siku-sikunya menghadap ke sisi yang ukuran panjangnya 17. Kata kuncinya di situ ya. Lihat di sini, tanda siku-sikunya menghadap ke ini. Sisi yang berukuran 17 cm. Berarti 17 itu adalah menunjukkan untuk ukuran sisi miring. Ya. Sisi miringnya. Lalu angka 8 tinggi ya, bisa kita pakai sebagai tinggi. Atau sisi alas juga boleh. Tapi sini Miss pakai sebagai sisi tinggi karena tidak diketahui secara khusus di soal yang mana tingginya, yang mana alasnya ya. Jadi Miss pakai saja sebagai tinggi. Nah, sekarang sisi alasnya yang ini berarti yang tidak diketahui. Berapa? Itu kita cari dulu. Gimana caranya nyari alas segitiga? Kita pakai konsep apa? Pitagoras. Iya, kita pakai Pitagoras, betul Edo. Jadi untuk alas segitiga itu pakai Pitagoras. Caranya gimana? Akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, ada yang sudah berpikir untuk mencari dengan Pitagoras, tetapi di sini malah ditambah. Jadi salah, ya. Perhatikan, kita mau cari sisi alas segitiga. Sedangkan sisi miring sudah tahu. Berarti caranya adalah mencari selisih. Harus dikurangin ini ya. Sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi yang diketahui kuadrat. Jadi ini sama dengan akar 17 pangkat 2 berapa? 289 dikurangi 64 sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Itulah sisi alasnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke rumus ini ya. Alas kali tinggi bagi 2, berarti alasnya 15, kita udah cari. Tingginya 8 bagi 2, dikali tinggi prismanya yaitu 10. Sama dengan berapa? Nah ini kan bisa 8 bagi 2, 4 ya. 15 kali 4, 60, kali 10, sama dengan 600. Sama dengan 600 cm. Benar nggak 600 cm? Apa satuannya ini? Elda, apa satuannya? Benar nggak sentimeter? Iya, Miss. Pangkat 3 ya. Sentimeter saja masih kurang tepat. Ya, jadi harus ada pangkat 3-nya karena kita menghitung volume. Volume itu adalah dalam ruang ya, berarti pangkat 3 dimensi, berarti berpangkat 3. Begitu ya. Oke, harus lengkap sampai satuannya. Jadi kalau ada yang poinnya kurang-kurang dikit, yang dapat 95 begitu ya, 98, berarti ada yang kurang sedikit gitu. Oke, itu dia penjelasannya untuk ini. Silakan dicermati. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya.
Silahkan dicatat ya. Atau diperbaiki saja sedikit dari kertas ulangannya atau di buku tulismu. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Tanya. Jadi kamu diminta menentukan volume. Sekarang kamu punya informasi apa dari gambar? Oh, dapat tinggi prisma sudah ada. Sekarang alasnya lihat, oh bentuk segitiga siku-siku karena ada tanda segitiga, karena ada tanda siku-sikunya di sini. Nah, lihat yang di hadapan tanda siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, berarti sisi lainnya adalah sebagai alas dan tinggi. Apakah sudah diketahui alas dan tinggi pada segitiga? Kalau belum, cari dulu. Kemarin banyak sekali yang ngerjakannya langsung 17 kali 8 bagi 2 lalu dikali 10. Salah ya. Kita nggak pakai angka 17-nya. 17 itu adalah sisi miring. Nah, harus cermati lagi di situ ya. Jangan tergesa-gesa. Oke. Bisa Miss lanjutkan? Bisa, Miss. Oke, Miss lanjutkan ya. Yang terakhir sekarang, nomor 3, yang soal ketiga yang Miss bahas adalah gabungan. Bangun ruang sisi datar. Masih ingat seperti apa soalnya? Bangun ruang sisi datar disingkat dengan BRSD ya, anak-anak. BRSD itu bangun ruang sisi datar. Oke, jadi waktu itu Miss kasih kamu gambar kubus. Dengan ukuran 18 cm rusuknya. Dan dia punya limas di atasnya. Nah, tinggi limasnya ini adalah 12 cm. Tinggi limas, perhatikan. Di kalimat di soal diketahui tinggi limas adalah 12 cm. Nah, berarti untuk limas tersebut alasnya adalah 18 juga, ya kan? Alasnya juga 18. Persegi juga ukuran 18 x 18. Tinggi limas itu yang ini. Sebentar, Miss kasih warna hijau. Tinggi limas yang warna hijau. Ini yang ukurannya 12 cm. Ya. Jadi yang ukurannya 12 cm itu yang warna hijau ini. Lalu tinggi segitiganya yang mana? Kalau mau cari luas permukaan limas kan harus tahu tinggi segitiga. Tinggi segitiganya yang warna merah, anak-anak. Ya, yang warna merah. Cara untuk mencari yang warna merah itu kita bisa buat segitiga bantu, yaitu dengan garis hijau, ungu yang Miss tampilkan ini, hijau dan ungu ya. Lalu kita bisa cari yang warna merah. Oke. Ya, yang merah itu adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga pada sisi tegak. Sisi tegak limas. Bisa dibacakah tulisannya? Nah, sekarang itu udah diketahui belum ya tinggi limasnya? Sorry, tinggi limasnya sudah, tinggi segitiga. Untuk cari luas permukaan volume itu kan luas permukaan bangun ruang ya, luas permukaan gabungan BRSD ya, gabungan bangun ruang sisi datar. Pada gambar di samping ini kita harus cari luas kubus tanpa tutup. Lalu kita jumlahkan dengan luas
selimut limas. Ya, bidang tegak limas itu adalah selimut limas ya. Kalau luas permukaan kubus itu kan 6 kali S pangkat 2 ya rumusnya. Sekarang kalau tanpa tutup gimana? Kalau tanpa tutup, rumusnya jadinya gimana? Angka 6 ini dikurangi 1, kan tutupnya diambil. Ya, jadi ada 5 bidang yang kita ukur atau hitung luasnya. Jadinya sama dengan 5S pangkat 2. 5 kali S pangkat 2 kalau tanpa tutup ya. Lalu ditambah luas selimut limas. Luas selimut limasnya berarti kan dia alasnya sama-sama persegi ya, yang depan dan samping kiri kanan. Berarti tinggal 4 kali luas segitiga. Kita hitung sekalian. Ya. Nah, sekarang oke, untuk yang luas kubus tanpa tutup kita bisa 5 kali 18 pangkat 2 langsung ya. Tapi ini kita cari tahu dulu. Luas segitiga tadi kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya tahu 18. Tingginya nggak tahu. Kita cari dulu itu. Oke. Kita cari dulu. Caranya gimana? Jadi bagian yang berwarna merah itu. Yang warna ungu berapa? Oke, Miss pindahin deh ke sini. Kita pakai. Jadi posisinya untuk tinggi segitiga itu adalah sebagai sisi miring sekarang. Kalau kita buat segitiga yang di dalam itu ya, yang warna merah, ungu, hijau. Jadi tinggi limasnya tadi adalah 12. Lalu alasnya yang warna ungu. Itu berapa? Kan dia 18 sepanjang alas limasnya. Bagi 2. 9. Nah, berarti sisi miringnya bisa kita pakai Pitagoras. Yaitu akar 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Sama dengan berapa? Gaby, halo Gaby. Gaby. Gimana ini, Gap? Lanjutkan, Gap. Miss Intan. Ya, Edo, Miss. gimana Edo? Itu bukannya harusnya dikurang? Iya, dipangkatkan 2. 12 pangkat 2 berapa? Oh, angka 9-nya dapat dari 18 bagi 2. Karena ini kan sisi perseginya, yang ini hanya 18. Kalau setengahnya, karena kita mau buat, ini garisnya ada di tengah-tengah ya, berarti setengahnya dari 18. 18 bagi 2 sama dengan 9. Oke, itu ya. Gaby mana nih Gaby? Ya, silahkan Syahal, toilet. Gaby, halo? Gaby? Ya, ini 144 ditambah 81. Jadinya berapa? Akar 225 sama dengan 15 cm. Nah, jadi kita bisa pakai itu, ini 5 kali 324 ya. 18 pangkat 2. Ya. Ditambah 4 kali alasnya adalah 18. Tinggi segitiganya udah kita cari tadi. Dapat 15 bagi 2. Oke. Ini 1620 ditambah 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 18 kali 15.
Hasilnya adalah 540. Jadi jawaban akhirnya adalah 2160 cm pangkat 2. Ingat ini luas, jadinya satuannya adalah cm berpangkat 2. 2160 ya. Oke. Demikian untuk soal terakhir. Silahkan dicermati anak-anak. Kalian boleh cari satu persatu, maksudnya begini, dipisah. Jadi pertama cari dulu luas kubus tanpa tutup sampai akhir dapat 1620. Lalu langkah kedua luas selimut alas. Luas selimut limas. Cari dulu tinggi segitiganya dan seterusnya cari luasnya. Dapat 540. Langkah ketiga dijumlahkan keduanya. Boleh. Boleh juga langsung seperti ini. Silakan. Oke, gitu ya. Silakan dicermati anak-anak. Oke, sudah. Di sini juga banyak yang keliru karena langsung menggunakan angka 12 sebagai tinggi segitiga. Jadi 12 kali 18 kali 12 bagi 2. Salah ya. Harus cari tahu dulu yang mana tinggi segitiga. Ya, angka 12 itu menunjukkan tinggi limas. Tinggi limas beda dengan tinggi si bidang tegaknya ya. Jadi begini, ini bidang tegaknya, ini tinggi limasnya. Berbeda. Jadi menghasilkan jawaban akhir yang beda. Tapi ada juga yang sudah benar langkahnya. Bagus sekali ya, sudah teliti dan cermat. Oke, silahkan dicatat. Darren gimana Darren? Bingungkah? Darren coba dicatat ya nak. Gilang, ayo Gilang, dicatat Gilang biar tidak bengong-bengong, baik saja. Ya anak-anak, untuk saat ini supaya cepat mungkin ya, kamu boleh screenshot. Tapi ingat nanti dipindahkan ke buku catatan. Kenapa? Supaya memori HP-nya nggak cepat penuh. Kalau setiap pelajaran kamu screenshot terus, kan lama-lama penuh ya memori HP-nya. Jadi mungkin kalau terburu-buru ya saat ini screenshot dulu, nanti dicatat di bukunya. Setelah itu hapus fotonya supaya nggak menuhin memori gitu ya. Nanti sewaktu-waktu perlu misalnya kayak buat video presentasi kah atau project apa yang perlu pakai HP supaya ada memori yang cukup untuk itu. Oke. Ya. Oke, Ridas. Tapi dimengerti ya? Bisa dimengerti? Ya. Kalau masih bingung, tanya ya. Kalau masih bingung, tanya. Oke deh. Baik. Siapa yang masih mencatat tadi atau memperhatikan? Maksudnya untuk mencermati soal yang terakhir tadi? Masih? Oke. Silahkan.
Oke, sebentar. Oke, yang kira-kira ada bayangan atau sudah paham dari ketiga soal tersebut, boleh kasih jempolnya anak-anak. Oke, thank you. Oke, thank you yang sudah kasih respon. Darren gimana Darren? Mulan, Steven. Halo Steven. Alexis. Gilang. Bingung? Masih bingung? Oke, ya anak-anak, bagi yang nanti namanya tidak Miss bacakan, berarti kalian silahkan baca buku LKS-nya halaman 121 tentang statistika. Waktu kelas 7 kita sudah bahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data ya. Waktu itu pengumpulan data bisa dengan wawancara, dengan kuesioner, ya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sekarang lanjutannya dilanjutkan dengan menganalisa tabel tabel sederhana maupun tabel kontingensi dan juga berbagai bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis ya, lebih dalam menganalisanya. Nanti kita cari gimana nyari rata-rata, gimana cari median itu nilai tengah, kemudian modus dari data tersebut, nilai yang paling sering muncul. Ya, nanti manfaatnya bisa dalam berbagai bidang, ya, bisa dalam pengembangan aplikasi, bisa dalam perbaikan mutu, baik mutu pendidikan, mutu perusahaan, produk tertentu, begitu ya. Nah, silahkan coba dibaca dulu materinya, kemudian nanti coba uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 5. Oke, nanti bagi yang nama yang disebutkan akan ada di breakout room untuk menyelesaikan tugasnya ya. Baik, anak-anak, karena waktu kita sudah habis, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Berkaitan dengan statistika, lebih jauh misalkan bahasa di Rabu, juga soal diuji kompetensi itu ya. Ya, sampai nomor 5 saja, silakan coba dikerjakan. Tapi tidak perlu dikumpulkan di LMS ya. Tapi coba dilatihlah di rumah ya. Oke, anak-anak, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Boleh Miss minta satu orang tutup dalam doa. Edo, boleh pimpin dalam doa, Edo? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami sepanjang pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kami firman kiranya menyertai kami sepanjang istirahat kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Edo. Baik anak-anak semua, sampai jumpa lagi di kelas matematika hari Rabu. God bless you. Ingat kerjakan tugas ya. Oke deh. Ya, ini cara membedakan batuknya biasa sama batuknya TBC gitu ya. Nah, kalau batuknya biasa itu sembuhnya pasti beberapa hari. Sedangkan batuknya TBC itu sampai 3 minggu. Tapi kalau misalkan kita kalau misalkan kita ngerasa kita batuk seminggu nggak sembuh-sembuh gitu ya, kita bisa ke dokter buat ngecek lebih awal gitu ya. Karena bakteri ini mungkin juga gampang, kalau kita sudah, apalagi kita sudah batuknya berdahak gitu ya, itu akan lebih mudah untuk mengetahui penyakitnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan batuk biasa, ketika kita batuk kalau berdahak itu warna dahaknya itu
putih ya, putih atau bening seperti apa bilangnya? Seperti air liur gitu ya. Warnanya itu seperti air liur. Kalau batuk biasa. Tapi kalau batuk berdahak warnanya kuning-kuning, hijau, wah itu sudah pasti kalian mengalami penyakit gitu ya. Dan ingat ya, kalau misalkan kalian batuk berdahak seperti itu, dahaknya jangan ditelan. Jangan ditelan balik. Usahakan dibuang ya. Kalau misalkan tempatnya tidak mendukung ya kalian bisa cari toilet untuk buang dahak di situ ya. Karena memang ya salah satu indikator kita tahu kita kena penyakit pernapasan apa itu lewat lendir atau dahak yang keluar ketika kita batuk. Biasanya kalau orang kena TBC itu dicek dahaknya ada bakteri Mycobacterium ini. Gitu. Mister, saya keluar dahak setiap sikat gigi itu kenapa? Ya ini apa ya, itu kebiasaan namanya ya. Itu kebiasaan. Sama ini yang dialami juga sama ibu saya juga sama. Setiap sikat gigi itu pasti nggak sengaja kepentok gitu ya. Nggak sengaja kepentok tenggorokannya sama sikat giginya gitu, tuh heran saya. Padahal ibu saya sikat giginya biasa aja gitu. Jadi ngeluarin dahak terus ya. Tapi kalau seperti itu kan dicek aja ya dahaknya itu warnanya apa. Tapi kalau dahaknya udah warna-warna kuning-kuning menjijikkan begitu, nah itu hati-hati ya. Kemudian TBC ini bisa mempengaruhi organ tubuh yang lainnya seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Kok bisa? Ya karena ini ya, namanya juga bakteri kan kadang bisa masuk ke jaringan-jaringan tubuh yang lainnya. Ya, menginfeksi jaringan-jaringan tubuh yang lain. Tuh. Nah, lanjut kita ke gambar yang di kanan. Ini beberapa fakta seputar TBC ya. Yang pertama itu ya, tadi Mister sudah sebutkan salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Ya. Terus kita cek lagi nih, poin nomor 4. Poin fakta yang nomor 4 itu adalah Indonesia merupakan negara kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Kalau nggak salah nomor satunya apa ya? India kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tuh. Jadi kenapa Indonesia? Ya karena itu penduduknya Indonesia banyak dan ini ya, seperti yang kita tahu bakteri TBC ini bisa hidup di iklim yang tropis. Gitu. Jadi gampang-gampang aja dia hidup gitu kan. Toh kalau iklim tropis itu kan perubahan suhunya itu kan tidak terlalu ekstrim ya. Beda dengan di 4 musim gitu ya. Kalau 4 musim itu kan perubahan musimnya kan perubahan suhunya itu kan ekstrim banget ya. Nah, itu tidak optimal si bakteri TBC itu hidup di situ gitu. Nah, kemudian kita lihat poin nomor 2, penderita TBC dapat pengobatan selama 6 bulan. Tuh. Orang kalau udah kena TBC minimal tuh harus dikarantina selama 6 bulan. Ya. Kita yang sekarang nggak keluar-keluar rumah karena COVID aja bingung, ya kan? Apalagi TBC. Nah, TBC ini penyebarannya juga cepat ya. TBC ini penyebarannya juga cepat dan dapat bertahan di udara bebas selama 1-2 jam. Wah. Ya ini, dan juga menular melalui udara. Tuh. Ya, jadi terbawa sama droplet ketika orang yang menderita TBC itu batuk, bersin atau berbicara gitu ya. Kadang kan orang berbicara itu kan
kayak nyembur-nyembur gitu ya. Kadang juga saya ngomong juga kadang nyembur-nyembur begitu. Ada hujan lokal begitu ya. Nah, itu hati-hati gitu, dapat menyebarkan TBC kalau misalkan ada penderitanya di situ gitu. Dan kita lihat fakta nomor 6 gitu ya. TBC ini menyerang segala usia gitu. Jadi dia nggak mandang umur gitu ya. Meskipun di dalam kurungnya 15 sampai 50 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang di bawah 15 tahun itu juga bisa kena TBC, apalagi yang di atas 50 tahun. Ya, kalau orang di atas 50 tahun berarti kan organ tubuh kerja dari organ tubuhnya itu kan fungsinya sudah pada menurun semua gitu ya. Jadi lebih mudah malah TBC-nya buat menyerang begitu. Tuh ya, oke. Waktunya tinggal lagi berapa menit nih? Oke, lagi 8 menit. Silakan kita pakai sesi tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskan. Yuk, ada pertanyaan-pertanyaan dulu terkait penyakit-penyakit sebelumnya dari asma tadi ya. Ada asma, asbestosis, terus ada apa lagi tadi tuh? Emfisema, kemudian ada pneumonia dan juga TBC. Sudah 5 penyakit dibawakan. Silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, ini ya. Kenapa orang bisa mengeluarkan darah ketika batuk, Mister? Nah, ini ya. Darahnya itu dari mana asalnya ya. Biasanya orang batuk darah TBC. Nah, penyebab dari itu adalah infeksi bakteri Mycobacterium ini. Nah, kalau misalkan orang kena infeksi bakteri itu dapat menyebabkan luka gitu ya. Contoh deh, kalau misalkan kita luka di luar gitu aja ya, kita lukanya di luar. Terus ada infeksi bakteri, mungkin kita nggak bersihin pakai alkohol gitu ya, habis kita jatuh atau habis kita gimana gitu ya. Kita nggak bersihin pakai alkohol gitu, lama-lama lukanya jadi borok. Ya, lama-lama lukanya jadi borok, nah itu karena infeksi bakteri. Ya bakterinya ya macam-macam. Mungkin pas kita jatuh bakterinya sudah ada di situ gitu ya. Atau mungkin dari udara gitu kan bisa. Nah, kalau kasusnya TBC ini kenapa bisa batuk berdarah ya sama. Jadi organ tubuh kita ini kan yang bagian dalam itu kan lebih lunak daripada yang di luar ya. Ya kan? Maksudnya lapisannya itu juga lebih tipis yang di dalam, organ yang di dalam daripada organ yang di luar. Nah, jadi bakteri itu akan lebih mudah menyerangnya di situ gitu. Mungkin ya kalau misalkan bakteri Mycobacterium ini nyerang di kulit kita itu mungkin nggak bakal jadi masalah apa gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam saluran pernapasan gitu ya, dan ngelihat juga kondisi saluran pernapasan kita ini kurang sehat gitu ya. Nah, si bakteri Mycobacterium ini pasti juga akan memakan sel-sel yang ada di organ pernapasan kita. Nah, dari situlah menyebabkan peradangan. Nah, dari peradangan itulah menimbulkan luka yang mengeluarkan darah. Tuh. Nah, yang namanya kita ngerasa perih gitu ya, pasti kita coba untuk menghilangkan begitu kan. Tenggorokan rasanya kering aja kadang kita batuk-batuk gitu ya. Tuh.
Ini ada pertanyaan lagi, Mister, TBC itu biasanya menyerang anak-anak atau orang dewasa. Tidak mengenal umur ya. TBC ini tidak memandang umur. Satu orang kena TBC, kalau orang-orang di sekitarnya itu tidak, istilahnya tidak memahami atau mereka acuh begitu saja ya. Orang yang di sekitarnya itu bisa kena TBC juga gitu. Bahkan gitu ya. TBC ini juga bisa menular lewat alat makan. Misalkan nih, saya punya botol minum, saya penderita TBC, ya anggaplah ya. Misalnya tuh jangan sampai saya kena nih. Tuh kan. Misalnya nih, saya ada botol minum, saya penderita TBC. Nah, saya minum. Habis itu teman saya minta gitu. Teman saya minta minum saya gitu. Terus dia minum juga. Nah, itu ada resiko bakteri pada TBC itu yang dari saya itu masuk ke teman saya dari botol minum itu. Jadi TBC ini memang tidak mengenal usia. Ya, orang siapapun juga, usia berapapun juga bisa kena TBC. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Satu pertanyaan lagi deh sebelum kita akhiri. Ya, ini ada yang bilang teman saya jangan suka berbagi. Ya kalau mau berbagi bukan ya maksudnya jangan berbagi. Kalau berbagi makanan ya berbagi dengan pantas begitu ya. Maksudnya jangan kita berbagi alat makan seperti itu. Kalau misalkan kita berbagi alat makan, misalkan habis saya pakai, kita mau kasih ke teman kita ya cuci dulu ya. Jangan langsung ambil main pakai gitu aja. Botol minum juga sama, mungkin diwadahin ke gelas dulu baru diminum seperti itu ya. Nah, itu ya untuk meminimalisir penularan penyakit-penyakit, terutama TBC atau mungkin pneumonia tadi gitu ya. TBC karena rokok apakah bisa, Mister? Bisa banget ya. TBC karena asap rokok itu bisa. Karena gini ya, asap rokok, dalamnya asap rokok kan ada yang namanya tar ya. Tar itu adalah cairan untuk bikin aspal. Ya. Nah itu tarnya itu aja udah ngerusak dinding ini ya. Tarnya itu aja sudah ngerusak dinding di trakea sini gitu ya. Apalagi ditambah kena TBC gitu. Apalagi ditambah ketidaksengajaan perokok tersebut menghirup TBC. Nah, itu akan jadi semakin mudah. Ya, karena memang dilihat kondisi tubuhnya itu sudah rusak begitu. Jadi lebih mudah si TBC ini untuk menyerang. Karena beda dengan COVID ya. Kalau COVID itu kan dia menyerang sistem kekebalan tubuh dulu. Itu kan. Orang merokok belum tentu kekebalan tubuhnya juga lemah, belum tentu. Ya. Nah, makanya ya mungkin tidak bisa membedakan kita kalau orang ngerokok yang kena COVID sama yang nggak ngerokok juga kena COVID ya pasti ada yang kena. Tapi kalau TBC lebih mudah karena apa? Ya karena si bakteri Mycobacterium ini gitu ya. Si bakteri Myco ini gitu dia cuman menyerang dinding dari trakea aja gitu. Cuman menyerang dindingnya aja, tidak merusak kekebalan tubuh. Kalau si bakteri ini sudah masuk dan melihat kondisi sudah nggak baik gitu ya, ya dia akan lebih mudah berkembang biak di situ. Lebih mudah juga buat merusak. Makanya hati-hati ya. Rokok adalah penyumbang penyakit pernapasan paling banyak. Ya. Tuh, rokok adalah penyumbang penyakit pernapasan terbanyak. Hati-hati.
Oke. Ya, itu aja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk penyakit pernapasan selanjutnya, Mister akan sampaikan minggu depan. Ya, karena Jumat ini masih libur ya. Jumat ini pas kena libur. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Mister bisa minta tolong Edo untuk berdoa. Ya, mari. Tuhan Yesus, terima kasih dari pagi hingga siang ini. Dan berikan kami yang Kau menyertai kami hingga malam. Ya Bapak. Salam kami baik saja Bapak, baik saja Bapak. Karena Bapak kita untuk itu. Amin. Oke. Terima kasih kelas 8C. Tuhan Yesus memberkati. Salam.